Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa hebat? Saya harapkan semuanya tetap dalam keadaan yang sehat. Selamat datang kembali dalam layanan informasi, bimbingan, dan konseling. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya berikan yaitu tentang bidang belajar. Dengan judul, bagaimana sih cara belajar yang efektif dan efisien itu? Sebelum kita masuk pada materi pembahasan kita kali ini, kita harus mengetahui dulu apa tujuan dari diberikannya materi layanan ini. Jadi, standar kompetensi kemandirian peserta didik yang ingin dicapai yaitu mencapai kematangan intelijensi. Kemudian tujuan dari layanan, yang pertama, peserta didik mengetahui hakikat belajar. Kemudian, peserta didik dapat mengetahui dan menerapkan cara belajar yang efektif dan efisien. Baiklah, untuk sekarang mari kita masuk kepada materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama akan kita bahas mengenai pengertian belajar yang efektif dan efisien. Jadi, apa sih itu belajar yang efektif dan efisien? Belajar efektif dan efisien adalah sebuah proses belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak menghabiskan banyak waktu, tetapi tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal demi mencapai keberhasilan dalam sebuah proses belajar. Dalam proses belajar, ada hal yang harus kita ketahui, yaitu bahwa dalam belajar, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau misalkan kondisi fisik kita sedang lelah, maka otak juga tidak akan dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak tidak dapat bekerja dengan maksimal, maka informasi yang kita terima pun tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak akan dapat kita pergunakan lagi di saat kita membutuhkannya. Dalam kegiatan belajar, kita perlu untuk membuat rencana belajar agar menjadi efektif. Yang pertama yaitu berikanlah waktu yang cukup untuk tidur atau istirahat, makan, dan juga kegiatan hiburan. Yang kedua, prioritaskan tugas-tugas. Yang ketiga, luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum kelas. Keempat, atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas, dan ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Untuk yang selanjutnya, mari kita bahas cara belajar yang efektif dan efisien sesuai dengan jenis mata pelajaran, di mana seperti yang kita ketahui bahwa jenis mata pelajaran itu terbagi menjadi dua, yaitu mata pelajaran yang berbasis teoritis seperti pelajaran bahasa Indonesia, sejarah, PKN, dan lain sebagainya, dan mata pelajaran yang berbasis matematis atau ilmu eksakta seperti pelajaran matematika, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, kita bahas terlebih dahulu cara belajar efektif dan efisien untuk pelajaran yang berbasis teoritis. 1. Ciptakan suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, tergantung gaya belajar yang sesuai dengan kalian. Ada yang belajar sambil mendengarkan musik, suasana hening, belajar di tempat-tempat yang sejuk dan nyaman seperti di taman, di sawah, di perkebunan, dan lain sebagainya. 2. Merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Kegiatan ini sangat penting. Kenapa? Karena jika kalian membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan. Jadi, carilah intisari dari pelajaran tersebut kemudian dipahami. Yang ketiga, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Untuk mempermudah hafalan, kalian bisa gunakan singkatan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ini sangat efektif digunakan dan otak tidak terbebani dengan hafalan-hafalan yang berat. 4. Mengingat yang dipelajari. Setelah belajar beberapa waktu, tutuplah buku pelajaran tersebut dan kalian bisa memejamkan mata untuk menggambarkan yang dibaca. 5. Belajar rutin
tapi jangan terlalu lama. Dengan rutin belajar, kalian akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah kalian pelajari. Yang perlu Anda lakukan adalah belajar rutin, bukan belajar terlalu lama. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu cara belajar efektif untuk mata pelajaran berbasis matematis atau eksakta. 1. Ciptakan suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, tergantung gaya belajar yang sesuai dengan kalian, seperti yang tadi telah saya jabarkan di atas. Kemudian yang kedua, merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Kegiatan ini juga sangat penting dan telah saya jabarkan di atas. Kemudian yang ketiga yaitu belajar dengan memahami, bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Dan sebenarnya hal ini sah-sah saja, akan tetapi kurang efektif. Jadi untuk lebih efektifnya adalah dengan memahami teori pelajarannya. Keempat, belajar dengan praktik. Mempraktikkan semua materi yang pernah diajarkan oleh guru akan membuat kalian jauh dari kebosanan dan membuat suasana belajar lebih menyenangkan. Misalnya pelajaran IPA, fisika, matematika, kalian harus lebih banyak berlatih. Dan kelima, belajar secara berkelompok. Belajar secara berkelompok ini sangat penting untuk meningkatkan minat dan semangat belajar. Dengan teman sebaya akan lebih leluasa mendiskusikan hal-hal sulit yang tidak kalian pahami. Dengan demikian akan mempunyai semangat untuk belajar tanpa ada rasa malu ataupun minder. Kemudian selanjutnya yaitu cara belajar efektif untuk pelajaran di SMK yang dipraktikumkan. 1. Pahami teori untuk setiap mata pelajaran yang dipraktikkan sesuai dengan kompetensi keahlian yang telah dipilih. Kedua, buat peta pikiran atau mind mapping untuk mempermudah memahami dan mempraktikkan teorinya, sehingga ketika dipraktikkan akan lebih cepat untuk dipahami. Ketiga, perhatikan setiap instruksi atau arahan dari guru atau instruktur praktikum dengan benar. Ikuti setiap tahapannya dan jangan lupa bertanya apabila ada sesuatu yang kalian belum pahami. Yang keempat, pelajari dan pahami betul setiap tahapan dalam praktikum, karena praktikum ke-1, kedua, dan seterusnya ini akan saling terkait. Jadi apabila ada tahapan praktikum yang tidak Anda pahami salah satunya mungkin, maka akan berpengaruh terhadap semangat dan kelancaran pada praktikum berikutnya. Terakhir, pelajari ulang mind mapping setiap tahapan praktikum dan terus latihan praktik agar terbiasa terlatih sehingga memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya. Demikianlah jabaran materi kita pada pertemuan kali ini, dan motivasi kita untuk hari ini adalah barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya, oleh Imam Syafi'i. Dan untuk yang terakhir ada lembar evaluasi. Silahkan kalian baca lembar evaluasi, kemudian isilah lembar evaluasi ini sesuai dengan kondisi diri kalian. Kemudian jangan lupa kirimkan jawaban dari lembar evaluasi ini kepada guru BK kalian.